semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Suntik KB yang 3 bulan ini memang sangat diminati oleh ibu-ibu ya. Jadi merupakan suntik KB yang gimana ya, dianggap sebagai alat kontrasepsi yang paling nyaman karena memang jangka waktunya 3 bulan. Udah lumayan lama kan ya dibanding dengan yang 1 bulan. Dibanding lagi harus setiap hari minum pil KB, itu terasa agak memberatkan gitu ya. Jadi untuk suntik KB yang 3 bulan ini memang sangat menjadi idola lah ya di kalangan ibu-ibu muda. Akan tetapi Bunda juga perlu tahu bahwa semua alat kontrasepsi itu ada efek sampingnya, tidak terkecuali dengan suntik KB. Nanti kita bakalan ulik apa saja sih efek samping daripada suntik KB yang 3 bulan. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Do you wanna know? Well, I've been thinking. Efek samping terkadang memang sangat meresahkan ya, terkadang sangat membingungkan, apalagi mungkin Bunda masih pertama kali menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Suntik KB yang 3 bulan ini memang tidak sedikit ya, kadang banyak. Akan tetapi tidak semua orang mengalaminya. Ada beberapa orang yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Jadi tidak selalu setiap kali suntik KB selalu mengalami efek samping yang bakalan saya sampaikan nanti. Jadi Bunda perlu tahu saja, oh kalau saya mengalami hal ini berarti ini adalah efek samping daripada suntik KB yang 3 bulan. Efek samping yang pertama adalah adanya perubahan pada siklus menstruasi. Jadi perubahan siklus menstruasi ini memang sering sekali dialami oleh wanita yang menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Kenapa ya? Karena memang sifatnya adalah hormonal. Jadi hormon dimasukkan ke dalam tubuh seorang wanita dan ini akan mempengaruhi sistem tubuh ya, sistem tubuhnya akan terpengaruhi. Dimana kita tahu bahwa yang namanya menstruasi itu juga sangat dipengaruhi oleh hormonal, bukan sangat dipengaruhi ya, memang sangat dipengaruhi oleh faktor hormonal. Jadi untuk perubahan siklus menstruasi ini bisa datangnya telat ya, mungkin 1 bulan sekali biasanya ya, sekarang jadi 2 bulan sekali, jadi 3 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Itu pun juga berakibat pada jumlah daripada darah menstruasi yang biasanya sampai 7 hari, dia bisa sampai 3 hari atau cuman 2 hari. Bahkan ya dari jumlah darah ini bisa terjadi yang namanya spotting ya. Spotting itu darahnya cuma sedikit-sedikit ya, flek-flek gitu, tapi lama banget ya. Bisa seperti itu. Jadi perubahan menstruasi ini memang sangat dekat, sangat erat, sangat sering sekali terjadi pada Bunda yang menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Efek samping yang kedua ya, jadi efek samping yang kedua ini adalah peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan ini dialami oleh beberapa wanita. Tidak semuanya memang untuk setiap menggunakan suntik KB yang 3 bulan itu selalu mengalami kenaikan berat badan. Enggak selalu. Ada bahkan yang beberapa orang itu mengalami penurunan berat badan. Tetapi lebih banyak pada wanita-wanita yang menggunakan suntik KB yang 3 bulan ini berat badannya meningkat. Seberapa meningkat sih untuk kenaikan berat badannya? Setiap orang itu bervariasi, jadi tiap orang beda-beda, tergantung respon tubuhnya terhadap obat tersebut. Kenapa sih terjadi kenaikan berat badan? Iya, karena perubahan hormon ini bisa mengakibatkan nafsu makan yang meningkat ya. Jadi yang biasanya nafsu makannya biasa-biasa aja, jadi sekarang kalau ketemu sama makanan sudah langsung pengen dimakan. Bisa seperti itu ya. Selain itu juga ada retensi cairan di dalam tubuh. Jadi memang ada menyimpan cairan di dalam tubuh karena faktor hormonal juga. Efek samping yang ketiga itu reaksi terhadap bekas penyuntikan ya, dimana bekas penyuntikan bisa di lengan, bisa di bokong gitu ya. Jadi dari hasil penyuntikan atau dari tindakan penyuntikan ini bisa mengakibatkan reaksi atau timbul reaksi, misalkan terjadi gatal, nyeri ya, yang sering kan nyeri
terus terkadang ada bengkak, kadang sampai bernanah. Nah, kalau sudah sampai pada reaksi yang bernanah, Bunda harus segera datang ke tenaga kesehatan karena itu sudah timbul yang namanya infeksi. Untuk efek samping yang keempat itu adalah adanya pusing, ya. Pusing ini bisa disebabkan karena faktor hormonal, ya, adanya perubahan pada hormon estrogen sehingga menyebabkan pusing pada Bunda. Terkadang bukan hanya pusing, akan tetapi terkadang bisa mengalami lemah, ya, cepat lelah kayak gitu. Jadi terkadang reaksi-reaksi ini ditimbulkan pada pengguna suntik KB yang 3 bulan. Efek samping yang kelima, ya, adanya atau timbulnya jerawat. Jadi jerawat ini bisa timbul pada ibu dengan menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Kenapa? Ya karena dengan menggunakan suntik KB yang 3 bulan ini akan menimbulkan reaksi. Efek samping yang keenam, ya, itu bisa mengganggu kesuburan, ya, jadi mempengaruhi kesuburan. Untuk pengguna suntik KB yang 3 bulan ini perlu waktu 10 sampai 18 bulan, ya, bahkan terkadang lebih, ya, untuk bisa hamil lagi. Untuk balik lagi seperti wanita yang belum hamil saja itu butuh waktu rata-rata 7 bulan. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi kebanyakan lebih, ya, lebih dari 7 bulan. Maka suntik KB yang 3 bulan ini memang tidak terlalu tidak direkomendasikan atau kurang cocok, ya, untuk wanita yang pengen segera hamil lagi. Pikirkan dulu sebelum Bunda menggunakan. Aku pakai ini enggak ya? Aku pengen segera hamil enggak ya? Kalau memang Bunda pengen segera hamil, jangan gunakan yang suntik KB yang 3 bulan karena ini kan mempengaruhi kesuburan. Efek samping yang ketujuh. Efek samping yang ketujuh ini adalah adanya timbul osteoporosis. Osteoporosis ini diakibatkan oleh adanya dampak daripada medroksiprogesteron. Medroksiprogesteron ini bisa menyebabkan yang namanya penurunan kepadatan pada tulang Anda dan ini bisa mengakibatkan yang namanya osteoporosis. Oleh karena itu pada pengguna suntik KB yang 3 bulan itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk lebih dari 2 tahun, ya, sebaiknya diganti agar terjadi perubahan pada tubuh, ya, jadi tetap untuk tulang itu kepadatannya bisa terjaga. Efek samping yang ke-8, udah ke-8 ya. Jadi efek samping yang ke-8 ini bisa timbul yang namanya perubahan pada gairah seksual. Gairah seksual atau libido ini bisa menurun, ya, jadi libidonya jadi turun. Ini dikarenakan karena hormon testosteron pada pengguna suntik KB yang 3 bulan ini mengalami penurunan sehingga turun juga untuk libidonya, ya, gairah seksualnya itu jadi menurun, kayak ogah-ogahan gitu, ya, kayak aduh males deh, aduh gimana ya. Selalu saja ada alasan ketika Pak Su itu mengajak. Nah, itu kalau memang Bunda itu mengalami hal ini dan ini sangat mengganggu, sebaiknya memang harus diganti saja dengan kontrasepsi yang lainnya supaya tidak ada gangguan pada yang namanya libido. Efek samping yang ke-9 itu bisa timbul yang namanya depresi. Jadi pada pengguna suntik KB yang 3 bulan ini, karena tadi udah disampaikan, ya, bahwa efek sampingnya bisa timbul jerawat, kenaikan berat badan, adanya perubahan menstruasi karena head sedikit-sedikit tapi lama kayak gitu, itu juga bisa menimbulkan atau memicu. Selain daripada hormonnya itu sendiri, hal ini bisa memicu yang namanya depresi. Oleh karena itu beberapa wanita yang memang memiliki riwayat misalkan kenaikan berat badan yang signifikan, adanya riwayat stroke, adanya riwayat depresi, itu sebaiknya dihindari untuk penggunaan suntik KB yang 3 bulan ini karena ini justru bisa akan memicu yang namanya timbulnya atau datangnya depresi kembali.